against me. As I look inside myself, I will know. As within, so without. As above, so below. Come to me, Baphomet. Terlihat di situ dia sempat berdoa kepada Baphomet dan di situ ada foto dari SM atau Sister Madeline. Entah bagaimana mungkin Sister Madeline itu berhasil dihidupkan kembali. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. Karena semenjak umur 4 tahun dia dipisahkan oleh si Rod ya, makanya dia mencari lagi si Rod di mana. It's over. Finally, the waiting time is over. I will finally return with my precious son. Di situ juga kan dia sempat bilang akhirnya waktu menunggu sudah habis, saatnya bertemu anak saya lagi, begitu katanya guys. Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini. Sebelum kita bahas teori dan misteri dari game Ice Cream, saya mau kasih info sedikit nih buat kamu yang seneng main game dan lagi butuh tambahan uang jajan. Ada satu game lagi yang mau saya rekomendasiin nih ke kalian. Karena kalau kita mainkan game ini, kita bisa mendapatkan uang dolar dan voucher Google Play gift cards guys. Ini game belum banyak yang tahu nih guys, namanya Crash All Brick. Ini game mantep banget guys, karena nggak cuma bisa menghibur kita, tapi kita bisa mendapatkan uang dari game ini guys. Bisa mendapatkan voucher Google Play juga. Caranya gampang banget, kalian langsung download aja game ini. Klik link yang ada di bawah itu, saya sediain udah ya di kolom deskripsi. Kalian download, daftar, lalu masukkan kode ini guys, N8Y2Q5C. Nah nanti kalian akan mendapatkan bonus tuh kalau memasukkan kode dari saya itu. Jadi jangan lupa tuh dimasukkan kodenya ya. Lumayan bonusnya guys. Setelah itu kalian tinggal mainkan aja gamenya guys. Nih kayak gini ya. Gamenya gampang banget guys. Kalian cuma perlu mantul-mantulin bola, ditabrakin ke benda yang ada di bawah. Nah di dalam benda-benda itu kan ada angka-angka tuh. Itu artinya jumlah bola yang harus dipantulkan supaya benda itu hancur. Jangan sampai benda itu naik guys ke atas. Kayak gini kan tuh ada angka 2, di voucher juga tuh ada angka 2. Kalian pantulin 2 bola ke situ maka benda itu akan hancur guys. Kalau pantulin ke voucher kita nanti dapetin voucher itu artinya. Nah kan nih dapat voucher 1,45 dolar. Wow lumayan tuh guys. Kalau dirupiahin sekitar 20 ribuan kali ya. Lumayan banget kan, tinggal kita kumpulin aja guys vouchernya. Nanti kalau udah banyak baru deh kita tukerin. Nggak cuma voucher aja, kita juga bisa mendapatkan koin guys dari menghancurkan benda-benda itu. Nah nih kayak gini. Tuh kan nanti koinnya itu bisa ditukerin uang dolar beneran guys. Tuh lihat tuh ya. Buat kalian yang bertanya-tanya ini beneran gak sih, apa cuma nipu atau hoax atau tipu-tipu apalah. Enggak guys, ini beneran guys, saya udah buktiin kok. Beneran deh. Makanya saya rekomendasiin ke kalian. Nggak susah kok ngumpulinnya guys. Tuh saya baru main bentar aja vouchernya udah terkumpul 11,36 dolar. Jadi langsung aja cobain game ini guys. Seperti saya bilang tadi, download langsung, klik link yang ada di bawah. Terus nanti kalian masukkan kode itu N8Y2Q5C. Nanti kalian akan mendapatkan bonus tuh kalau masukin kode itu. Jangan sampai lupa guys, bonusnya lumayan tuh. Oke langsung aja dicoba ya guys. Terus kumpulin voucher dan koin sebanyak-banyaknya guys. Semoga beruntung. Oke, sekarang kita masuk ke alur cerita Ice Cream. Ini masih bahas Ice Cream yang pertama ya guys. Game dimulai dengan adegan dimana kita berperan sebagai seorang anak bernama Daniel J. Kita tuh lagi bersantai baru ngerjain PR di kamar di lantai 2 rumah kita. Rumah orang tua kita lah maksudnya. Terus kita ngedenger bunyi truk es krim datang di luar. Kita tengok keluar jendela, ada teman kita tuh nyamperin si tukang es krim. Teman kita ini sahabat kita guys, namanya Charlie. Semua kelihatan normal hingga kita menyaksikan hal ini. Teman kita itu dibekuin sama si tukang es krim itu. Karena tidak ada siapa-siapa lagi di sana, jadi mau nggak mau kita harus menolong teman kita itu yang bernama Charlie.
Kita harus turun cepet-cepet, tapi sebelumnya ngumpet dulu di kandangnya Guguk. Ngecek dulu situasi. Si tukang es krim itu nggak sengaja jatohin peta lokasi yang isinya tempat di mana dia biasa singgah. Si J pun atau kita pun langsung mengambil petanya dan sembunyi di dalam truk. Di situ kita bisa lihat sobat kita si Charlie membeku dan terkurung di dalam jeruji besi. Nah, apa sebenarnya maksud dan tujuan si tukang es krim bertopeng aneh itu? Siapakah dia? Kenapa dia tega berbuat seperti itu? Isi dari gamenya adalah kita memecahkan teka-teki untuk menemukan kunci untuk membuka pintu kurungan itu dan menyelamatkan si Charlie. Kita nggak boleh tertangkap oleh si tukang es krim itu, karena kalau kita tertangkap kita akan ikut dibekuin juga. Nah, di sini saya akan bahas teori dan misteri di balik si tukang es krim itu. Sumber informasi yang akan saya ceritakan berdasarkan melihat clue, dokumen, benda-benda, dan tempat yang kita lihat selama permainan ice cream. Jadi kira-kira gini guys, nama tukang es krim itu adalah Rod, R.O.D. Dia lahir tahun 1950. Ibunya meninggal ketika melahirkan dia. Rod besar dengan ayahnya. Ayahnya itu pekerjaannya adalah tukang es krim. Es krim ayahnya sangat enak dan sangat terkenal di kota. Si Rod pernah bertanya pada ayahnya, kenapa es krimnya bisa enak? Tapi ayahnya hanya bilang kalau dia memakai bumbu rahasia supaya es krimnya bisa enak. Tapi ayahnya nggak ngejelasin apa bumbu rahasia itu. Sekitar tahun 1962 di masa dia sekolah, karena Rod tidak punya ibu dan karena dia badannya gendut, dia sering dibully di sekolahan. Dia pun menjadi sangat benci teman-teman di sekolahnya. Akhirnya Rod menjadi jarang bergaul. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ayahnya, membantunya menjual es krim. Di tahun 1965, suatu hari ketika musim salju, Rod dan ayahnya pergi untuk bermain ski. Awalnya semua baik-baik saja hingga si Rod tidak tahu kalau dia salah arah dan malah bermain ski di atas. Suatu hari ketika musim salju, Rod dan ayahnya pergi untuk bermain ski. Awalnya semua baik-baik saja hingga si Rod tidak tahu kalau dia salah arah dan malah bermain ski di atas danau yang membeku. Ayahnya berteriak berusaha memanggil Rod supaya kembali, tapi Rod tidak mendengar. Akhirnya ayah Rod mencoba menyusul Rod. Rod berhasil kekejar tapi naas bagi mereka. Permukaan danau yang membeku itu tidak kuat menahan beban mereka berdua. Es itu pun retak dan mereka berdua kecebur ke danau yang membeku. Untungnya di situ ada saksi mata dan orang itu langsung memanggil bantuan. Beberapa saat kemudian tim penolong datang. Mereka melihat dua tubuh membeku di dalam danau es. Tapi ajaibnya si Rod masih hidup, namun sayangnya ayah Rod sudah tidak bernyawa. Rod sangat terpukul ketika mengetahui hal itu. Dia pun menjadi semakin pendiam. Dia dikirim ke panti asuhan hingga cukup dewasa untuk mencari uang dan kuliah. Rod merasa ada yang berbeda dalam dirinya, karena di dalam tubuhnya dia tetap merasakan dingin. Dia pun sekarang jadi tidak kuat jika terkena matahari terlalu lama. Itu makanya si Rod di gamenya hanya keluar ketika sore sampai malam hari, di mana cuacanya tidak terlalu panas. Tahun 1969, Rod yang beranjak dewasa dari dulu masih penasaran dengan es krim rahasia milik bapaknya. Dan akhirnya dia menemukan catatan dari bapaknya cara membuat es krim terenak di dunia. Tapi saat itu dia tidak punya modal untuk membeli peralatannya. Ketika Rod berumur 19 tahun, dia bekerja di kafetaria atau restoran untuk mencari uang. Dia tidak kuat bekerja di luar karena panas, jadi dia cari tempat kerjaan yang adem. Itu pun dia hanya bekerja pada malam hari. Tahun 1970 setelah mengumpulkan uang, si Rod membeli sebuah tempat sebagai tempat tinggal dan tempat dia bereksperimen dengan es krimnya. Si Rod selalu tidur di luar karena udara dingin alami sangat membuat dia nyaman. Ini makanya dia di gamenya tidurnya di tempat ini nih, di luar. Tahun 1972 setelah tabungannya banyak, akhirnya si Rod membeli truk es krim. Dia bertahan hidup dengan berjualan sambil mengumpulkan alat-alat dan bahan rahasia es krim ajaib itu. Tujuan dia sebenarnya adalah membuat es krim yang sangat enak sehingga semua anak suka.
Yang spesial dari es krim ajaibnya adalah jika anak-anak memakannya dia akan langsung gendut. Kenapa kok malah pengen dibuat gendut anak-anak itu? Ya ini karena si Rod kan dulu dibully karena gendut waktu masih kecil. Setelah seorang anak makan es krim pertama, maka hasilnya anak itu akan gendut. Tapi ketika makan es krim untuk kedua kalinya, maka anak-anak yang gendut itu akan. Itulah tujuan sebenarnya dari Rod, seperti yang ditulis di buku hariannya. Mengisi hari menyiapkan rencana itu, kegiatan Rod di siang hari adalah kerja menyempurnakan mesin pembuat es krim ajaibnya. Dan di sore hari hingga malam dia berjualan es krim. Masih es krim normal karena dia belum menemukan es krim ajaib itu. Dan menjelang tengah malam dia baru bekerja di restoran atau kafetaria ini. Di tahun 1974, akhirnya dia berhasil membuat es krim ajaib itu. Di buku catatannya dia bercerita, es krim ajaib itu dia coba pasarkan dan anak-anak pada suka. Keesokan harinya dia melintas lagi, anak-anak itu sudah pada menggendut. Sekarang si Rod tinggal cari bahan untuk itu ketika makan es krim ajaibnya lagi. Di tahun 1975, Rod ingin mencoba resep rahasianya ke anak yang gendut. Tapi dia butuh semacam kelinci percobaan. Dia seorang anak gendut dan mengurungnya. Sebut aja Dobleh. Ini korban penculikan sebelum teman kita si Charlie nih. Rod menculik Dobleh dan mengurungnya di mobil. Penjaga parkiran saat itu curiga karena ada suara anak kecil minta tolong. Penjaga itu pun menyelidiki truk Rod dan melepaskan anak itu. Si penjaga itu kemudian mencari Rod, ingin menangkap Rod. Dia mencarinya hingga ke taman bermain. Di situ si penjaga menemukan Rod dan berusaha menangkap Rod. Tapi akhirnya si penjaga itu dibekukan oleh Rod. Tidak jelas bagaimana nasib si penjaga itu. Mungkin saja masih disimpan Rod di suatu tempat. Cuma seragam dan peralatan si penjaga itu dibuang di taman bermain sama si Rod. Itu makanya ada seragam penjaga ya di taman bermain. Dan kita bisa melihat selebaran di dinding tentang seorang penjaga yang hilang. Dan di situ juga tertulis kalau si penjaga itu terakhir terlihat di playground atau taman bermain. Karena si Dobleh lepas, akhirnya keesokan harinya si Rod mencari mangsa baru, seorang anak gendut. Nah, itu baru masuk ke game ini guys. Dia lewat depan rumah kita dan disamperin oleh Charlie, sahabat kita. Diculik deh tuh si Charlie. Baru deh kita beraksi sebagai teman yang mau menolong teman yang sedang diculik. Rod memegang kunci kurungannya tapi kita tidak bisa mengambilnya dari Rod. Karena kalau ketangkap kita bakal beku. Akhirnya kita harus memecahkan teka-teki dari semua tempat untuk mencari kunci cadangan dari kurungan ini. Hingga akhirnya ketemu kunci itu dan kita pun kabur dari truknya Rod. NANI?! お前はもう死んでいる。 Oke, karena banyak dari kalian yang minta dilanjutkan pembahasan tentang cerita di balik game ice cream kedua, maka saya bikin ini. Om, mau ngapain om? Jangan om! Jangan om! Cerita sebenarnya di balik game ice cream kedua ini masih nyambung dengan ice cream pertama. Jadi kalau kalian belum lihat video tentang ice cream yang pertama, saya sarankan tonton video itu dulu guys, biar tambah paham. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita lanjutin cerita ice creamnya. Kita ulas sedikit ya. Jadi di ice cream pertama kan si Rod, si tukang es krim bertopeng itu menculik sahabat kita yang bernama Charlie. Dan di ujungnya kita berhasil membebaskannya. Nah, setelah bebas, Rod melaju pulang ke rumahnya dengan harapan bisa bereksperimen dengan Charlie membuat es krim maut. Tapi pas sampai rumah dia kaget karena Charlie sudah tidak ada di dalam kurungan. Si Rod menjadi sangat amat bingung. Kenapa Charlie tiba-tiba bisa terlepas begitu saja? Itu nggak mungkin karena Charlie kan membeku. Pasti ada seseorang yang membantunya melarikan diri. Si Rod sangat kesal karena rencana yang sudah dibuatnya berantakan. Sekarang Rod mencari mangsa baru. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby one.